Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan bagaimana caranya kita menulis uh, yang baik dan benar disesuaikan dengan pedoman yang ada. Ini patut dicontoh oleh teman-teman ya, jadinya tolong diikutin video kali ini. Yang pertama, teman-teman akan membuka menu yang ada di sini. Kemudian kita cari penelitian, kita klik saja penelitian. Kemudian ketika kita akan disuguhkan berbagai macam tampilan yang ada di layar monitor ini. Kemudian arahkan kursornya teman-teman ke download pedoman penulis manuskrip hasil penelitian mahasiswa IKB Surabaya. Ini nanti teman-teman klik saja, diklik. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa mengisi hal ini tersebut? Maka ini akan dari file ini bersifat PDF ya, jadinya teman-teman harus merubah dulu ke Word-nya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah menjadi Word, maka saya memberikan sebuah skema kepada teman-teman seperti apa yang harus kita lakukan di dalam penulisan manuskrip. Baik, mari kita lanjutkan. Oke, setelah teman-teman melakukan konversi dari PDF menuju Word, maka teman-teman bisa mengarahkan penulisan seperti ini. Dan di sini teman-teman patut diingat ya, ini tidak perlu lagi, maka kita akan menghapus. Ini kita hapus, dan lembar nomor 1 ini pasti akan terhapus. Nah, di sini teman-teman, kita harus menulis judulnya. Ya, di sini kita tulis judulnya apa teman-teman miliki, terus juga nama penulisnya, nama pertama, nama kedua, dan nama ketiga, kemudian emailnya, fakultas prodi, apa gelar ya, kemudian seperti ini kita menulisnya. Nah, di sini ada beberapa item yang harus teman-teman lakukan di dalam proses penulisan. Saya akan menggunakan skema bagaimana caranya kita melakukan penulisan template. 2 kolom yang baik adalah seperti ini. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman ya, bagaimana caranya kita melakukan penulisan template yang baik dan benar. Nanti saya akan memberikan tata caranya. Di sini teman-teman saya mengambil contoh atas nama Ibu Ero ya. Di sini ada judulnya beliau itu adalah peran keluarga terhadap kejadian stunting pada balita di RSAD Brawijaya. Jadinya di sini tidak pasti sama ya antara judul skripsi dengan judul yang ada di manuskrip ini. Kemudian langkah kedua adalah diklik ataupun menulis nama pertama sebagai peneliti itu sendiri mahasiswa. Kemudian nama kedua adalah pembimbing pertama. Nama ketiga itu adalah pembimbing kedua. Nah, di sini adalah perbedaannya teman-teman. Di nomor 1 ditulisi mahasiswa program studi S1 ilmu keperawatan apabila dia S1 ilmu keperawatan. Nah, kalau di bidang prodi-prodi lain, silakan nanti bisa dihapus saja di bagian sini. Kemudian Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Kemudian dari itu langsung nama emailnya si penulis. Ya, jadinya kalau penulis itu di sini itu adalah Ibu Ero, jadinya emailnya Ibu Ero yang dimasukkan. Kemudian baru kedua dan ketiga ini adalah sama ya, dosen di program studi tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah penulisan abstrak. Ingat teman-teman, kita membutuhkan ada 2 abstrak yang berbeda. Yang pertama adalah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Yang dimana berbahasa Indonesia cukup tegak lurus saja. Kemudian kita membuat 3 item kuncinya. Jadinya ketika kita melakukan sebuah prosedur yang ada, maka di sini ada 3 kata kunci, yaitu adalah stunting, gizi, dan keluarga. Karena di buku pedoman kita atau template-nya kita itu minimal 3 dan maksimal 5. Kemudian abstrak berbahasa Indonesia, ini ada judulnya ya, judul tetap 14 fontnya. Kemudian kita masuk
abstrak yang berbahasa Inggris. Di dalam penulisan abstrak berbahasa Inggris itu harus italik ya, garis miring, tulisan miring. Di sini tetap kita menulis judulnya, ya, kita tetap menulis judulnya dengan size-nya 14. Kemudian untuk abstrak berbahasa Inggris tetap italik semua dan font-nya adalah 11 ya. Oke. 11 atau 10. Nah, ini kita ganti aja ya 10. Kita buat font-nya 10. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita buat 10 saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika ini satu item yang berbeda dengan item yang lain, karena item khusus di abstrak ini itu adalah satu kolom. Ini satu kolom teman-teman. Dan ini adalah dua kolomnya. Ini adalah dua kolom, kita bagi menjadi dua. Teman-teman akan mengarahkan kursornya teman-teman ke arah layout. Nah, layout ini teman-teman nanti arahkan kursor aja klik di columns. Nah, tinggal kita pilih kita mau minta 2 atau 1. Gitu ya. Kemudian ketika kita sudah memasukkan pendahuluan, ini ada pendahuluan, ada gambar, dia menaruh gambar, kemudian ada metode penelitian yang harus ya apa aja metodenya dan dilakukan seperti apa, kemudian hasil penelitiannya seperti ini, dan nah ini yang paling penting. Ketika teman-teman dihadapkan oleh dua item seperti ini, ya, bentar ya, saya ini turunkan terlebih dahulu. Ketika teman-teman mendapatkan dua item seperti ini, jadinya ini kan menjadi satu kolom ya, teman-teman harus membuat nih satu kolom. Nah, kalau ini di enter, teman-teman akan menjadi tetap dua kolom ya. Ingat, ini ada dua kolom. Jadinya bagaimana caranya? Ini tinggal di blok saja yang dua kolom ini. Ini ingat, ini ada dua kolom. Ini ya, misalnya gini. Saya turunkan saja. Biar mempermudah teman-teman. Nah, di sini karena mengikuti item yang di atasnya, maka yang di bawahnya tetap dua kolom. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena tetap mengikuti apa yang ada di atasnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan cukup sederhana, teman-teman. Tinggal teman-teman lari ke breaks, tetap di layout ya, di breaks. Kemudian di sini ada continuous. Nah, karena ini masih dalam bentuk ini, karena kita mendapatkan seperti ini ya, karena peak atas dan peak bawah gitu ya. Jadinya masih penerusan, tetap kita menggunakan satu kolom. Jadinya ini tetap kita jadikan satu kolom. Tapi terlebih dahulu kita blok dulu ya teman-teman. Untuk item ini kita blok menjadi satu kolom. Nah, ini ya. Maka kita tulis saja, kita tinggal menulis saja apa yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, karena ada skema penulisan tabel yang cukup panjang. Nah, bagaimana caranya Pak kita menggunakan tambahan satu kolom, ini sedangkan menjadi satu kolom. Ingat, ini satu kolom. Berarti di bawahnya satu kolom. Nah, gitu ya. Misalnya ini. Bentar. Saya buat satu kolom saja. Apabila ini satu kolom, teman-teman. Oh, mohon maaf, ini masih dua kolom. Oke. Nah, ini jadi tetap ikutin yang di atas ini ya, tetap diikutin yang ini. Karena dia satu kolom, jadinya dia satu kolom semua. Ini satu kolom. Bagaimana caranya agar yang di atas ini satu kolom, menggunakan satu kolom, dan yang di bawah ini menggunakan dua kolom. Ini masih satu kolom ya. Bagaimana caranya? Langkah selanjutnya adalah teman-teman tetap mengklik ini, klik layout. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah breaks. Ini ada berbagai macam pilihan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Klik continuous. Nah, klik yang ini, klik. Nah, ketika teman-teman mengklik ini, kemudian arahkan kursor teman-teman ke kolom
kolom ini diklik ya, yang panah ini loh teman-teman. Ingat, yang panah ini. Kemudian maka akan menjadi di atas satu kolom, dan yang kedua di bawahnya itu menjadi dua, mohon maaf, ini menjadi dua kolom, gitu ya. Nah, karena di atasnya menjadi dua kolom dan menjadi satu kolom, dan yang di atasnya itu adalah menjadi dua kolom. Ini menjadi dua kolom teman-teman. Nih, 1 dan 2. Nih. Nah, barulah teman-teman bisa memasukkan item-item yang ada di bawahnya menjadi dua kolom, seperti yang ada tertera di bawah sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman caranya mensiasati adanya item-item seperti hal tersebut. Misalnya untuk satu item ini adalah bukan PK, metodenya itu menggunakan satu kolom, ini kan satu kolom, dan yang di bawahnya itu menggunakan dua kolom, maka teman-teman harus larikan klik kursornya teman-teman di layout, kemudian dilakukan breaks, tapi terlebih dahulu arahkan kursor di bawah sini ya teman-teman. Kemudian breaks, jangan lupa klik continuous, maka dia akan menjadi dua item seperti ini. Nah, ini adalah skema-skema bagaimana caranya teman-teman melakukan proses untuk memberikan tatanan yang baik terhadap template-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya ya, teman-teman tetap pembahasan apa yang ada di situ dilakukan, penulisan pembahasan, kemudian kesimpulan, ini kesimpulan, dan yang terakhir ucapan terima kasih jika ada, kalau tidak ada tidak perlu. Kemudian daftar pustaka seperti ini teman-teman. Jika hal ini sudah dilalui, maka teman-teman akan dilarikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing kedua untuk dilakukan bimbingan apakah sudah layak atau belum. Kemudian kalau sudah layak, item ini, manuskrip ini teman-teman akan dirubah menjadi PDF. Ingat ya, dirubah menjadi PDF. Nah, tapi sebelum dirubah menjadi PDF, nah yang sudah dilakukan ACC oleh dosen pembimbingnya, maka disarankan untuk mengkonfirmasi kepada saya selaku Ketua Risbang, Kepala Risbang, dan mengirimkan. Nah, mengirimkan manuskrip ini yang sudah di ACC kepada saya, dan saya akan melakukan uji plagiat. Nah, apabila sudah dinyatakan lulus plagiat, maka saya akan kirimkan kepada panjenengan semua, kepada teman-teman semua. Apakah plagiatnya kurang dari 30% atau lebih dari 30%. Kalau kurang dari 30%, maka skemanya seperti tadi itu dimasukkan semua, upload filenya semua, maka teman-teman sudah dinyatakan oke. Kemudian jika sudah dinyatakan oke, teman-teman, maka dinyatakan sukses di dalam website tersebut, maka teman-teman memberitahu kepada saya bahwasanya sudah dilakukan upload dan mengirimkan lembar, ya, lembar persetujuan tadi yang mana video sebelum saya berikan. Demikian teman-teman pemaparan singkat bagaimana caranya contoh penulisan manuskrip yang baik dan benar, dan skema apa saja yang harus dilakukan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.